Ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahli daris salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wal amni wal aman. Alhamdulillahi nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaquna. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan kecuali dalam kondisi iman Islam kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah berpesan, perbanyaklah mencari bekal di dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala pun mengingatkan kita semuanya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita raih. Wal banun, secinta apapun kita dengan keluarga kita, zinatul hayatid dunya. Semuanya adalah perhiasan di dunia saja. Wal baqiyatus shalihat, adapun yang benar-benar kekal menemani kita adalah amal-amal saleh kita. Khairun 'inda rabbika thawaba, itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita adalah amal-amal saleh kita. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita memperbanyak bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu banyak nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa harga oksigen yang kita hirup puluhan tahun ini, ketika kita diminta dihitung. Berapa harga jantung yang Allah berikan, berapa harga denyut nadi yang Allah masih berikan kepada kita. La tuhsuha, demi Allah kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum, mari perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda bersyukur kita, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada engkau begitu banyak nikmat, fasalli li rabbika. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah, dia mendirikan salat. Kedua kalinya salat dan salam, mari bersama-sama kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang semoga kita kelak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Man shalla alayya halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa seseorang yang bersolawat kepadaku, niscaya dia berhak mendapatkan pertolonganku nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga kalinya ada sebuah nasihat dari Nabi SAW. Ada sahabat Ansar mendatangi Nabi SAW, thumma yaqul, kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man khairun nas wa man syarrun nas. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik di antara kami dan manusia yang terburuk di antara kami? Maka Nabi SAW beliau bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah seseorang yang Allah berikan hidup lebih lama di dunia, wa hasuna amaluhu, dan orang ini memperbaiki amal-amalnya, karena dia tahu ketika berganti tahun Masehi, kemarin 2025, sekarang 2026, dia tahu bahwasannya bergantinya tahun, bergantinya hari, bergantinya bulan, artinya semakin berkurang jatah hidupnya di dunia. Wa hasuna amaluhu, dan dengan itu dia memperbaiki amal-amalnya. Wa khairun nas, maka dia menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dan manusia yang terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, man tala umruhu, yang Allah berikan hidup lebih lama. 2025 hidup, 2026 dia hidup, walaupun masih hari keberapa ini? Hari keberapa sekarang, Pak? Hari ke-6. Wa sa'a amaluhu, namun amal-amalnya tidak semakin baik, bahkan amal-amalnya sama dengan tahun yang lalu. Tahun lalu sholatnya bolong, tahun ini masih bolong. Tahun lalu sholatnya jarang berjamaah, tahun ini tidak berjamaah juga. Tahun lalu nggak bisa ngaji, tahun ini sama nggak bisa ngaji. Wa sa'a amaluhu, dan amal ibadahnya sama saja. Syarrun nas, maka dia menjadi manusia yang, mohon maaf, yang terburuk. Pertanyaannya, kita pengen jadi yang terbaik di hadapan Allah atau yang terburuk kira-kira, Pak? Yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Maka Rasul mengingatkan, wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah yang dia Allah berikan kesempatan hidup lebih lama, wa hasuna, dan dia memperbaiki amaluhu, amal-amalnya, bukan hanya memperbaiki ekonominya, memperbaiki jabatannya, memperbagus posisinya di kantor, tapi lebih dari itu, wa hasuna amaluhu. Orang ini benar-benar memperbaiki amal-amalnya, jemaah. Maka dia menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita memasuki tanggal 17 Rajab 1447 Hijriah. Berarti kurang lebih 52 hari lagi atau 53 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Semoga Allah memberkahi kita semuanya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita semuanya sampai bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW beliau mengingatkan kita semuanya, la yuradul qada'u illa du'a. Sesungguhnya takdir Allah itu tidak akan mungkin bisa berubah illa du'a, kecuali Anda benar-benar berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah merubah takdir tersebut, ya. Terutama kita doakan yang terbaik untuk waskita karya di HUT yang ke-65. Semoga semakin baik, semakin berkah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya isi dengan euforia. Euforia itu apa ya? Lomba ini,
atau nanti di akhir acara ngundang dangdut, konser dan lain sebagainya. Tapi yang lebih daripada itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan waskita karya. Itu lebih utama jemaah. Ya. Jangan sampai kita euforia dengan ulang tahun saja, tapi tidak diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin baik di tahun ini, dan semoga kebaikan yang terbaik Allah berikan untuk waskita karya tercinta. Amin ya rabbal alamin. Pesan untuk Pak Aris, untuk Pak Dirut, agar perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan untuk seluruh karyawan mendoakan yang terbaik. Bukan hanya euforia dengan lomba dan lain sebagainya, tapi yang lebih dari itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Ahzab pernah saya sampaikan, ya, dalam perang Ahzab itu kaum muslimin hanya 3.000 jemaah, musuh 10.000, ya. Musuhnya berapa? 10.000, 3 kali lipat lebih. Kaum muslimin dalam kondisi lemah, karena Rasulullah memerintahkan membuat parit, jemaah. Buat apa? Parit untuk melindungi Madinah dari gempuran musuh. Dan membuat paritnya ini kurang lebih hampir 3 minggu. Sudah begitu kaum muslimin lemah, habis gali parit 3 minggu, persenjataan kurang, ya. Dan musuh 10.000, Bani Quraidah ikut membantu, orang-orang kafir Quraisy ikut membantu, gitu ya. Apa yang diminta Nabi SAW? Ya. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna lamudrakun, ya Rasulullah, kayaknya kita nyerah nih, kalah kita ini, wall out aja dari Madinah, kita ngungsi aja ya Rasulullah dari Madinah, kita keluar saja ya Rasulullah, ini Madinah ini kalah, 3.000 musuh 10.000. Misalnya waskita lemah, utangnya banyak begitu kan ya, ya Pak Haidir, utangnya banyak kita Pak Aris, ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kaumnya mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti kalah. Depan kita lautan merah, belakang kita Firaun dan bala tentaranya. Maka apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Inna rabbi sayahdin. Oh tidak, sesungguhnya Allah yang akan memberikan jalan. Coba depannya laut Pak, depannya apa Pak? Laut, belakangnya musuh, depannya utang misalnya, belakangnya apa? Cicilan, banyak pokoknya. Berat ini. Iya, harus bayar bunga dan sebagainya. Ya. Apa perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Inna rabbi sayahdin. Tidak, Allah akan memberikan petunjuk pada kita. Maka Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat sebelum tidur Pak, sebelum apa? Tidur, diminta para sahabat itu apa? Sholat malam. Sholat apa? Malam. Kemudian setelah sholat malam diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminta membaca surat At-Taubah ayat terakhir 129. Kita baca bareng-bareng. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ini doa dibaca Pak di ayat terakhir. Fa in tawallau, seandainya mereka berpaling darimu wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah sebagai penolongku. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segala sesuatu, kita masrah, kita bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah pemilik arsy yang agung. Jadi ini obat, yaitu penyakit kanker Pak, yang diminta Pak Haidir, kantong kering. Ya berdoa berapa? Kantong kering, mas kita kan punya kantong kering, kantongnya lagi kering. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Perbanyak doa dan membaca ayat ini.
Setelah selesai sholat malam, Rasulullah SAW memerintahkan, kalian sudah 3 minggu gali parit, usaha nyari proyek kemana-mana, nutup utang, ngejar tender, macam-macam, udah. Begitu juga Rasulullah 3 minggu gali parit dengan para sahabat. Sholat malam, berdoa kepada Allah, berzikir, baca At-Taubah 129 tadi. Kemudian Rasul mengatakan, kita tawakal dan tidur. Semua sahabat tidur, Pak. Tidur karena capek. Bahkan ada yang mimpi basah. Mimpi ya, Bang, basah artinya. Karena kalau capek mimpi basah artinya udah tenang, ya plong. Tawakal kepada Allah. Nah, ketika bangun subuh baru Bilal adzan, dibangunkan semuanya. Ketika setelah sholat subuh kok hening gitu ya. Ketika matahari mulai terbit, musuh itu nggak ada. Musuh sudah lenyap. Ya. Tenda-tenda musuh yang musuhnya jumlah 10.000 itu udah porak-poranda cuma. Persenjataan mereka tinggalkan. Musuh lari terbirit-birit. Gak ada yang satu anak panah pun dari kaum muslimin yang melesat ke kafir ataupun kafir menyerang muslim sedikit pun tidak apa-apa. Tidak ada. Tapi siapa yang menyelesaikan urusan kita semuanya? Siapa tadi jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsalna alaihim rihaw wa junudan lam tarawha. Di surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, Allah sendiri yang memporak-porandakan musuh. Allah kirim angin dan pasukan yang tidak nampak. Itu jemaah. Jadi orang muslim itu ketika dalam kondisi puncak gak bisa menyelesaikan suatu masalah, ada yang punya langit dan bumi. Bukan hanya danantara lagi, Pak. Yang punya langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun masalah kita, sepelik apapun masalah kita, kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pemilik danantara atau pemilik Indonesia jemaah. Pemilik apa? Rabbul Arsyil Azim, pemilik langit dan bumi, dan pemilik arasy Allah yang agung. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang kita mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita. Jago, was kita udah 65 tahun, Pak. Jago, luar biasa. Salah satu PMN yang senior gitu kan ya. Tapi ada yang lebih senior, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa kecil ya. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak, Pak? Loh, kok pada nggak semangat ini? Jangan lupa nanti malam sholat malam. Setelah sholat malam berdoa kepada Allah untuk kebaikan perusahaan kita. Kemudian baca fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian kita serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyelesaikan. Nabi SAW dan sahabat tidak mungkin mengalahkan 10.000 musuh. Kita nggak mungkin bayar hutang sekian puluh triliun, Pak. Berat. Mau jual apa lagi? Misalnya punya Allah, mau jual gedung heritage masa, mau ngantor di mana nanti? Kita punya Allah, Pak. Punya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyelesaikan, Pak. Musuh lari, peralatan perang mereka tinggalkan ya. Allah mengirimkan rihan, angin, Pak. Siapa yang bisa mengalahkan angin? Nggak bisa. Mereka porak-poranda. Dan yang lebih luar biasanya, muslim tertidur lalap. Lagi tidur nyaman-nyamannya, saking ada yang nyamannya sampai mimpi basah. Ini para sahabat, sebagian sahabat mimpi apa, Pak? Basah. Sedangkan angin di sekitar Khandaq itu sangat besar, tapi tidak mengenai kaum muslimin. Siapa yang bisa melakukan? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika di depannya Laut Merah itu lebih luas daripada Selat Sunda, lebih panjang lagi, Pak. Kita nyebrang Selat Sunda aja nggak mampu, apalagi Laut Merah gitu kan ya. Depannya
Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Coba bayangkan Fir'aun dan bala tentaranya. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wadrib bi'asakal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Wahai Musa, jangan takut. Ya. Depanmu lautan, belakangmu apa? Fir'aun. Tapi engkau punya Allah, saya yakin. Allah yang punya petunjuk. Jadi kita minta kepada Allah. Yang punya petunjuk siapa, Pak? Allah. Minta kepada Allah, Pak. Minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Allah bisa melunakkan hati presiden, hati CEO dan antara, bisa saja. Loh, kita nggak minta-minta. Minta, Pak. Minta kepada Allah. Betul atau tidak? Maka Allah berfirman, ya Musa, idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, engkau punya tongkat. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Padahal tongkat itu biasa. Kalau sudah itu perintah Allah, tanda tangan biasa. Tapi kalau itu sudah Allah yang berkehendak, lunas bisa. Betul atau tidak? Bisa, Pak. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Pak. Punya Allah. Cuman kita kurang dekat saja pada Allah. Ya. Kalau kita sudah dekat sama yang punya langit dan bumi, yang punya langit bumi perintah kepada siapapun bisa, Pak. Kasihan ini waskita. Hati presiden mungkin terketuk, hati CEO dan antara terketuk, lunas. Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Bisa sekali. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Fadrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, jangan khawatir. Pukulkan tongkatmu. Tongkat, Pak. Biasa. Bi'asakal bahar. Yang hebat tongkat atau yang memerintahkan tongkat? Memerintahkan tongkat Allah. Fangfalaq, maka laut itu pun terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Terbelah, kemudian apa? Yang tingginya kattaudil azim, seperti gunung. Terbelah lautnya itu seperti gunung. Maka Allah memerintahkan untuk menyeberang. Selamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Bani Israel semuanya mengatakan gak mungkin kita selamat. Inna lamudrakun, mustahil wahai Musa kita selamat, mustahil. Lah jemaah, tidak ada yang tidak mungkin kalau itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu syai'a ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan, berfirman kepada sesuatu, tidak ada yang mustahil. Kun fayakun. Semuanya mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qadarullah Pak Uhu nggak ada ini. Kalau ada cocok ini tadi ya. Tapi semoga penerusnya Pak Aris, insyaallah beliau tangan kanan beliau. Ya, ini sampaikan jemaah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit menyangkut bulan Rajab jemaah. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Rajab ini bulannya kita menanam jemaah. Menanam amal-amal soleh ini dari bulan Rajab. Mulai baca Quran, mulai kita rajin sedekah, mulai kita rajin qiyamul lail. Wa Sya'ban syahrul siqayah. Sya'ban adalah bulan menyemai tanaman-tanaman kita, amal-amal soleh kita. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan Ramadan adalah bulan panen. Pernah tidak Pak, Bapak ini atau kita semuanya itu Ramadan nggak khatam Quran? Pernah tidak? Pernah tidak kita Ramadan itu tidak khatam Quran? Padahal Ramadan 30 hari, kalau bulan Kabisat ya 29 hari. Sehari 1 juz nggak bisa. Kenapa jemaah? Karena tidak dilatih dari bulan Rajab. Tidak ada pelari yang bisa lari 1000 meter kalau tidak dilatih dari 100 meter, 500 meter, baru 1000 meter. Tidak ada orang yang bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan kecuali dia sudah awal latihan dari bulan
Rajab, kemudian Sya'ban, bulan Ramadan. Ini jemaah. Iya. Banyak kaum muslimin yang di bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran dalam membacanya karena tidak dilatih dari bulan Rajab. Banyak kaum muslimin yang di bulan Ramadan tidak bisa qiyamul lail karena di bulan Rajab dan Sya'ban dia tidak latihan. Banyak dari kaum muslimin di bulan Ramadan tidak bisa sedekah, tidak bisa membayar zakat karena tidak latihan dari bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Begitu juga atlet jamaah, tidak bisa lari 1 kilometer kalau tidak diawali dari 100, naik 300, naik 500. Tiba-tiba nggak pernah olahraga, lari 1 kilometer, masuk opname Pak, masuk ICU, masuk IGD, bukannya sehat malah sakit. Tiba-tiba ikut sepeda kayak Pak Haidir sampai IPB Bogor, itu Pak sampai Cibinong udah apa ya, kram kakinya ya. Tapi semuanya perlu apa? Latihan. Dan latihan itu belum terlambat. Kita masih di bulan apa? Rajab. Maka kita latihan apa Pak? Baca Quran dari sekarang. Walaupun 1 halaman, walaupun 2 halaman, tapi ini ada latihan. Di bulan Sya'ban kita tingkatkan, di Ramadan sehari 1 juz. Wallahi, kapan lagi? Bahkan seorang ulama mengatakan man lam yuhrim Ramadan yuharrim ba'dah. Barang siapa Ramadan nggak bisa khatam Al-Quran, maka selain Ramadan mustahil. Nggak bisa. Ramadan aja nggak khatam Al-Quran, masa di bulan Syawal khatam Al-Quran? Oh lebaran Pak, lebaran, oh jalan-jalan, selesai, nggak jadi khatam Al-Quran. Kenapa Rajab menjadi bulan yang sangat mulia? Ibnul Qayyim beliau mengatakan li'anna fihi lailah, karena di dalamnya ada 1 malam usriya Nabi SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Di bulan Rajab juga bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, karena di dalamnya ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila sidratil muntaha, bertemu Allah Azza wa Jalla. Wa amarahu bihi khamsina salawah, dan dalam Isra Mi'raj Allah mewajibkan sholat 50 waktu Pak. Coba bayangkan, sebenarnya Allah memerintahkan sholat itu bukan 5 waktu di awalnya ketika Isra Mi'raj, tapi berapa Pak? 50 waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, 50 waktu Pak. 50 waktu Pak. Jadi kalau 5 waktu kok berat, ingat-ingat, seandainya benar jadi 50 waktu, waduh, maka kita bersyukur, alhamdulillah tidak jadi 50 waktu, tapi berapa Pak? 5 waktu. 1 hari berapa jam Pak? 24 jam. Kalau 50 waktu itu setiap 30 menit sholat Pak. Baru nulis rapat-rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat lagi. Baru setelah rapat 30 menit setelahnya Allahu Akbar, sholat lagi. Subhanallah, 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Muhammad, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis yang lainnya, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah yang 50 menjadi 5 saja. Walikuli sholatin ashra dzalika khamsu sholawat, dan setiap sholat 1, misalnya zuhur, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Sholat subuh seperti kita sholat 10, sholat zuhur 10 kali lipat, asar 10 kali lipat, maghrib 10 kali lipat, isya 10 kali lipat. Maka sholat 5 waktu di hadapan Allah seolah-olah kita sholat 50 waktu. Ini jemaah ya, seolah-olah kita sholat 50 waktu dengan kita melaksanakan 5 sholat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwasanya al-hasanatu bi'ashri amthaliha,
satu kebaikan di sisi Allah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini jemaah ya. Jadi ketika berat. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasannya inna salawatil khamsi huwa bushrun minallahi ta'ala fi amil khuzni. Sesungguhnya sholat itu adalah kabar gembira, Pak. Kabar apa? Gembira. Jadi Nabi SAW di tahun 10 kenabian, jadi sebelum hijrahnya Nabi, 2 orang tercinta Nabi SAW wafat. Ya, di bulan Ramadan meninggal istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid, meninggal, Pak. Sedihnya Nabi SAW. Istri yang selalu menjaganya, istri yang selalu membantu Nabi SAW selama 10 tahun berjuang dengan Nabi SAW di Mekah. Istri beliau meninggal dunia. Tidak lama paman beliau Abu Thalib pun meninggal dunia. Padahal Abu Thalib adalah orang yang merawat Nabi SAW semenjak Rasul kecil, 6 bulan dalam kandungan. Ya, ayah beliau meninggal, Abdullah, usia 3 tahun. Ibu beliau Aminah meninggal dunia. Kemudian dirawat kakeknya 1 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian dirawat pamannya, ya, bahkan yang menikahkan Khadijah dengan Rasulullah adalah pamannya, pun meninggal dunia. Maka dikenal dengan Amul Khuzni, yaitu hari apa? Tahun duka cita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bertemu Allah. Dipanggil Rasulullah sedih, orang yang paling membantunya, merawatnya meninggal dunia. Meninggal, Pak. Meninggal dunia. Meninggal dunia, tidak ada jemaah. Maka Allah Ta'ala asro memberikan apa? Kegembiraan kepada Nabi SAW. Ya, kalau sedih, kemudian apa? Hiburan, healing gitu ya. Rasulullah diberikan hiburan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW diperjalankan, bukan Nabi yang berjalan, tapi asro itu diperjalankan, asro di suatu malam minal masjidil haram, karena Nabi belum ke Madinah, Pak. Ingat, belum ke Madinah, karena sebelum hijrah. Jadi Madinah masih Yasrib, bukan menjadi Madinah. Setelah hijrah, Yasrib berubah menjadi Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira, sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi sholat itu kabar gembira, bukan malah sedih, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, ini malah sholat. Harusnya gembira, alhamdulillah bertemu Allah. Bertemu Allah. Gembira. Bapak Ibu ketemu di Rut, gembira tidak? Gembira. Bertemu anak istri, gembira tidak? Gembira. Ini bertemu Allah malah sedih. Ya Allah, sudah sholat lagi. Ini berarti tidak paham bahwasanya sholat itu adalah kabar gembira. Ketika Rasulullah sedang sedih, diperintahkan sholat, Pak. Diperintahkan sholat. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang kok mendapatkan waktu zuhur dia sedih, waduh, sholat lagi. Ketemu asar dia sedih, ya Allah, ke masjid lagi. Waduh, enaknya nonton TV. Berarti imannya belum sempurna, jemaah. Dia tidak paham bahwasanya sholat itu adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan sholat itu hati menjadi tenang. Dia bertemu pencipta langit dan bumi. Anda ketemu manajer aja tenang, bertemu kepala misalnya proyeknya aja jadi tenang,
ketemu dengan direkturnya jadi tenang, ini bertemu dengan yang punya langit dan bumi, harusnya kita apa? Lebih tenang dan bahagia. Oleh sebab itu orang-orang beriman ketika mendengarkan adzan, alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesempatan sholat, bersyukur pada Allah, masih bisa ibadah, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa dipanggil di rumah Allah, masih bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi momen sholat adalah momen di mana Rasulullah sedang sedih-sedihnya, sedang patah hati karena ditinggal istri tercintanya. Beliau sedang jatuh karena ditinggal pamannya, dan dia sedang dimusuhi oleh kafir Quraisy, sedang diserang, sedang dihujat. Maka Allah panggil dari Mekah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, itu dalam satu malam jemaah. Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, ini kalau perjalanan cahaya wallah berapa ribu tahun, hanya Allah yang tahu ya. Ini karena kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang kafir Quraisy, bahkan sahabat Nabi, hampir-hampir murtad dengan cerita ini, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wahai Muhammad, seandainya engkau berkata yang lebih dari ini, niscaya aku adalah orang yang pertama membenarkanmu. Maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang pertama membenarkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan zaman sekarang, Pak. Orang bercerita dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini kalau naik unta bisa 2 bulan. Belum ada kereta cepat di Arab, Pak. Atau bus belum ada. Atau pesawat belum ada. Apalagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Belum ada satelit cuma. Tapi kalau itu sudah perintah Allah, semuanya jadi kun fayakun. Apapun bisa terjadi atas izin Allah. Semua orang mengingkarinya. Bahkan sahabat Umar ini ragu, apa iya? Kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayah beliau namanya Abu Quhafah. Beliau mengatakan, seandainya wahai Muhammad engkau mengatakan yang lebih daripada ini, aku adalah orang yang pertama akan percaya, membenarkannya. Maka Rasulullah memeluknya dan beliau memberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seorang laki-laki yang selalu mengatakan, membenarkan, yaitu kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, karena waktu sudah habis jemaah ya, sudah jam 1. Taib, insyaallah kita lanjutkan di materi selanjutnya, masih tentang bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita bermaksiat di bulan Rajab, karena Rajab adalah bulan haram. Sebagaimana ada Masjidil Haram, maka bermaksiat di bulan haram mudha'af, dilipat gandakan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga Allah memberkahi waskita karya tercinta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab, Sya'ban, dan semoga Allah menyampaikan umur kita semuanya dengan kesehatan sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa nakhtatim bilhamdalah. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.